Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bandung TV, apa kabar semuanya? Dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kekurangan suatu apapun. Bagi yang sedang diuji, bagi yang sedang diranda musibah, bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya menjadi sembuh seperti sedia kala. Telaga hati kita kali ini hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 hadir kembali. Kali ini kita akan ditemani kebetulan Ustadz Erinya ada kegiatan, ada penggantinya yang luar biasa juga ini, karena beliau salah satu yang mengkoordinir atau sebagai konsultannya dari tim Ruqyah UEA Center ini. Baik, tak langsung lama-lama, kita akan coba sapa dulu. Tapi sebelumnya kita akan mencoba membahas kajian kita kali ini adalah tentang perceraian. Nah, ini karena menarik akhir-akhir ini juga di media sosial juga luar biasa banyak sekali kejadian-kejadian perihal rumah tangga seseorang yang memang tidak baik-baik saja. Kita lanjut. Alhamdulillah guru kita Ustadz Budi Wahyudi ya tadi ya, telah hadir di tengah-tengah kita, akan memberikan pemaparan terlebih dahulu tentang sihir perceraian ini. Mangga, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat pecinta ruqyah syariah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa sama-sama mengikuti kajian ruqyah syariah ya. Dimana ini insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semuanya ya, terutama bagi kita ya yang sudah lama berumah tangga ya, atau yang calon ya menjadi sepasang suami istri. Tentunya ini saya sarankan ya wajib ya mengikuti agar memahami bagaimana sihir perceraian itu ada ya. Salawat salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, sahabatnya, hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Baik Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan sahabat-sahabat semua. Nah, dalam kajian pagi ini ya, ini temanya sangat menarik sekali ya. Ya, kita berkaitan dengan sihir perceraian ya, atau sihir pemisah ya, juga bisa dikatakan sihir tafrik ya. Ya, ini Masya Allah di akhir-akhir ini bahkan di klinik kami ya banyak sekali pasien-pasien atau jamaah yang datang yang mengeluhkan berkaitan dengan rumah tangganya. Nah, ini banyak sekali dan kita ini yang terkadang tidak sadar ya. Karena apa? Karena tidak memahaminya tentang apa itu sihir perceraian ya. Ini Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ya. Ya, di dalam surat Al-Baqarah itu Allah sampaikan di ayat ke-102 bahwa ya jin-jin itu setiap harinya jin-jin itu bisa memisahkan seorang suami dengan istrinya ya. Bahkan di dalam kitab para ulama ya, sihir pemisah ini sebenarnya tidak hanya untuk memisahkan sepasang suami istri, bisa memisahkan seorang ibu dengan anaknya ya, seorang kakak dengan adiknya ya, dengan saudaranya, atau dengan tetangganya, bahkan dengan rekan bisnisnya bisa. Ini begitu dahsyatnya sihir tafrik ya. Bahkan kalau kita baca dalam hadis sahih riwayat Muslim ya, iblis itu di singgasananya yaitu di lautan setiap harinya mengutus bala tentaranya untuk melakukan kejahatan-kejahatan ya, untuk mempengaruhi manusia di seluruh dunia ya, khususnya kaum muslimin,
untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang berbuat maksiat dan kejahatan. Dan salah satunya target utama mereka adalah memisahkan sepasang suami istri. Ini Masya Allah begitu dahsyatnya. Ya mungkin di antara kita ya, kejahatan yang paling besar itu pernah ketika iblis itu mengabsen bala tentaranya, apa yang telah kamu lakukan terhadap kaum muslimin, terhadap manusia saat ini? Saya sudah melakukan membuat mereka berjudi misalkan. Itu kamu belum melakukan apa-apa. Ya, Raja Iblis itu mengatakan seperti itu. Ya, ada juga mengatakan saya sudah membuat manusia bermaksiat, melakukan ini dan itu. Namun Raja Iblis itu, Raja Jin itu mengatakan kamu belum melakukan apa-apa. Tapi ada salah satu tentaranya mengatakan bahwa hari ini kami sudah melakukan godaan kepada manusia sehingga mereka berpisah, bercerai, ya, memisahkan sepasang suami istri. Lalu Raja Jin itu mengangkatnya menjadi orang yang sangat dekat dan diberikan mahkota, diberikan orang yang spesial. Ini begitu dahsyatnya sihir tafrik ini. Dan ini perlu diwaspadai oleh kita semua, ya, khususnya kita yang sudah berumah tangga, ya, jika terjadi hal-hal yang membuat merusak keharmonisan rumah tangga, baiknya teman-teman silakan bisa datang berkonsultasi dengan asatid, ya, atau Pak Ustadz, ya, yang khususnya di bidang ruqyah syariah, ya, agar kita bisa terhindar dari sihir tafrik itu yang sangat membahayakan ini, ya, luar biasa itu. Ustaz. Baik, tadi Ustadz sempat bilang bahwa ketika para jin ini atau setan ini menggoda, selain membuat perceraian rumah tangga, kemudian ada menggoda dia sampai judi atau yang lain-lain, itu masih dianggap biasa. Masih dianggap biasa, ya. Masih dianggap biasa. Tapi nanti itu kita akan lanjutin lagi tadi, ya, sampai sejauh mana setan menganggap bahwa hal yang kayak judi yang lain-lain itu masih dianggap belum terlalu ini, gitu, ya. Ini sangat menarik sekali. Kenapa? Bahwa dia sangat ingin sekali menggoda rumah tangga sehingga menjadi perceraian. Pasti ini ada sesuatu yang buat itu. Ya. Baik, pemirsa di rumah, kita lanjut kembali, ya. Ini luar biasa. Nanti kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan. Nah, ini. Baik, pemirsa di rumah, kita lanjut kembali, ya, di Telaga Hati. Hari ini hari Selasa tanggal 21 Maret 2023. Bagi pemirsa di rumah yang mau line interaktif ke nomor kami, masih di line yang sama di 022-7214-214 atau di line WA-nya kami di line Pak Ustadz 0818888999. Baik, kita akan lanjut kembali. Tadi kenapa si jin ini atau setan ini, katakanlah, sangat ingin sekali biar ayah bunda atau rumah tangga itu hancur, bercerai-berai, gitu, Tan. Gimana, Tan? Baik, ya. Tentunya sahabat-sahabat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama dalam hadis, ya, hadis sahih banyak sekali dijelaskan bahwa dalam Islam, ya, rumah tangga merupakan ibadah yang sangat besar. Ya, ini bahkan ibadah yang terpanjang. Ya, selagi kita mulai ijab kabul sampai akhir itu bernilai ibadah, ya. Bahkan kalau kita jelaskan itu sebenarnya luas, ya. Ya, seorang suami istri, ya, ketika dia bersengkrama aja, ya, tidak melakukan ibadah, ya, bersengkrama aja suami dengan istri, ya, tidak melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah, itu akan bernilai ibadah yang luar biasa. Dibanding mungkin seorang suami yang ibadah tapi ibadahnya sendiri, atau seorang istri ibadah tapi ibadah sendiri. Tetapi jauh lebih besar pahalanya ketika seorang suami istri bersengkrama dengan istrinya. Terkesan kayak yang kecil, gitu, tadi. Nah, itu mungkin terkesan kadang seperti hal yang sepele. Ya. Ini suatu luar biasa. Makanya dalam rumah tangga ini perlunya memahami bagaimana hak dan kewajiban seorang suami, bagaimana nilai ibadah yang sangat besar, ya, ketika seorang muslim itu beribadah, ya. Bahkan dalam rumah tangga ini merupakan kunci seseorang itu agar terhindar dari fitnah-fitnah lainnya, seperti fitnah zina, ya enggak? Ya, terus apalagi fitnah melakukan hal-hal yang di luar batas, karena dengan kita menjalin rumah tangga tentunya tidak semata-mata hanya untuk melampiaskan syahwat aja, ya. Tentunya banyak hal dalam hal pernikahan itu, ya, tentunya akan ada ketenangan, ya,
seorang suami ketika bertemu dengan istrinya, sama seorang istri ketika bertemu suaminya. Namun ketika seseorang ya atau keluarga yang terindikasi gangguan jin sihir ini, ya akan berbeda, dia akan berbeda pandangan terhadap pasangannya, terhadap orang yang di sekitarnya, orang-orang terdekatnya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, dia akan berbeda. Yang akan ada apa? Yang awalnya kecintaan, ya ini akan timbul kebencian. Ya, malah kebencian berbalik, iya, luar biasa. Berbalik, ada timbul kebencian. Jadi justru banyak seolah-olah ketika melihat suaminya itu tidak menarik, bahkan hal yang menakutkan. Seorang suami ketika melihat istrinya sama, tidak ada hasrat, tidak ada hal yang membuat dia bergairah. Bahkan dia tidak akan betah berlama-lama di dalam rumah itu. Iya, dia lebih nyaman berada di luar rumah bersama teman-temannya. Ya, itu perlu 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 dipahami ya teman-teman. Hati-hati ya jika seorang suami yang tidak betah berlama-lama di rumah, ya di rumah hanya cuma buat ganti baju, makan, mandi, lalu pergi nongkrong sama teman-temannya, atau seorang istri juga sibuk dengan teman-temannya juga, ya, tanpa mengindahkan bagaimana seorang suami mempunyai kewajiban menjaga martabat kehormatan keluarganya dan suaminya. Ini perlu dicurigai, ya. Perlunya kita mengevaluasi diri. Jangan-jangan ya kita sudah termakan ya sama sihir perceraian ini. Ini sangat merusak, ya, akan berbahaya sekali. Ini bisa merusak hubungan dengan sesamanya bahkan, ya. Ini sangat berbahaya. Ya, begitu teman-teman, saya berharap ya agar bisa nanti memahami apa itu indikasi-indikasinya dan bagaimana kiat-kiatnya, nanti agar semua teman-teman bisa memahaminya lah gitu ya. Jangan sampai terjerat. Sampai sejauh mana tadi memahami karakter masing-masing sehingga hal-hal, karena kan makin ke depan itu dalam perjalanan rumah tangga itu kan banyak sekali gangguan, banyak sekali onak dan duri, entah itu dari sisi keuangan atau entah itu dari sisi kesibukan masing-masing gitu ya. Ini sampai sejauh mana ada pemahaman masing-masing kedua belah pihak tentang karakternya itu? Baik, ini tentunya seorang suami istri ini diibaratkan satu koin yang mempunyai dua hal yang berbeda, ya. Namun tapi tetap satu, ya. Nah, dalam hal ini tentunya kita harus memahami, ya, apa itu plus minus lah, hak kewajiban, ya. Atau ketika kita sudah meyakini menikahi dengan seseorang, misalkan suami sudah seorang single, ya, sudah memantapkan niat menikah dengan seseorang, baiknya memahami dulu, ya, memahami dan dipahami bahwa nanti yang kita nikahin ini nggak hanya kebaikannya, pasti ada sisi buruknya. Nah, itu yang kita harus pahami. Jangan kita menerima pasangan kita itu hanya yang baik-baiknya aja. Ya, contohnya begini, setiap orang mempunyai karakter berbeda-beda. Ada yang orang sifatnya melankolis, ya nggak? Jadi orangnya perasa, peka. Jadi orangnya punya perhatian. Ya. Nah, ada misalkan seseorang suami yang sifatnya bahasanya intinya bahasanya itu cuek, tegas. Ketika seorang istrinya, ya, terlihat mempunyai suatu permasalahan, lalu menyampaikan dengan bahasa-bahasa manja, dengan bahasa-bahasa yang seolah-olah ingin perhatian lebih. Nah, seorang suami misalkan, ayah, ini kok aku sekarang kok misalkan dalam dia punya kegiatan di luar, kok orang-orang banyak melihat aku ini pakaiannya kurang menarik atau begini-begini, kenapa ya? Suami, alah, itu biasa. Atau misalkan ketika mau berangkat ke pesta nih, ya, ada kisah-kisah yang ayah tolong pilihkan nih baju mana ya, yang merah atau yang biru, ya. Ketika disampaikan, ya udah, kayaknya yang merah, tapi dengan cueknya gitu, nggak memandang, dia sibuk dengan kerjaannya. Nah, di situ kadang seorang istri akan merasa, kok ini kok nggak perhatian sama saya gitu. Bahkan ada suatu permasalahan yang benar-benar masalah berat, ketika disampaikan dengan suaminya, suami menyampaikan dengan hal yang seolah itu masalah biasa. Nah, ini terkadang kalau tidak memahami karakter masing-masing, seorang istri akan timbul rasa merasa sakit hati. Nah, dengan timbul rasa sakit itu dipendam berlama-lama, itu akan berdampak nanti dampak sakitnya fisik. Selain sakit fisik, ya, akan timbul juga sakit secara psikis juga. Dia akan melihat suaminya
melakukan hal-hal yang dianggapnya biasa, seolah-olah kayaknya menyinggung dirinya, padahal enggak gitu. Ya seolah-olah menyinggung. Padahal suami menganggap dia tuh melakukan hal yang normatif, yang biasa. Tapi karena sifat istri yang melankolis ini, yang sifatnya peka, perasa, ya, atau sensitif, ini akan membuat dia terjerumus dalam hal-hal yang sebenarnya masalahnya biasa, dia seolah-olah masa itu sangat berat sekali gitu. Jadi ini perlu dipahami ya kepada pasangan masing-masing, bagaimana kita memahami tentang karakter diri pasangan kita. Ya, seorang istri mempunyai suami yang sifatnya tegas. Ada juga orang yang mungkin sifatnya misalkan selalu bercanda. Pernah nggak? Ketika nanya, Pak, ini gimana? Besok kita mau pakai apa? Alah, pakai aja misalkan pakaian badut. Lah kok begitu? Padahal suaminya cuma basa-basi bercanda. Karena karakter orang kan berbeda-beda. Yang sifatnya tegas, ya. Ada juga sifatnya sering membuat kelakar gitu ya, suka canda. Ada juga orang tadi sifatnya perasaan. Nah, ini perlu dipahami kepada kita agar kita memahami tentang karakter dan sifat masing-masing. Jangan sampai hal-hal yang remeh-temeh, yang hal-hal yang biasa itu bisa menjadi besar ya dalam permasalahan-permasalahan di rumah tangga. Ini perlu dipahami sama masing-masing pasangan seperti itu. Ini salah satu kiatnya, itu sebenarnya banyak ya. Banyak, nanti insya Allah kita bahas. Siap. Kan tadi ada kiat yang selain memahami pasangan, kemudian juga memang ada juga yang memang ada yang mengirim juga, atau ada itu juga tadi ya. Betul. Nanti kita lanjut lagi tadi ya. Ada. Baik, pemirsa, nanti kita akan lihat lagi ya betapa ini luar biasa ini kita kajian kali ini dengan Ustadz Budi ini. Kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikut ini, silakan. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini ya. Saya ngobrol dengan sebelum acara ini sama Ustadz Budi, luar biasa ya, tentang Ustadz Budi tadi sempat bilang bahwa bisa ceritain nggak, tadi kan ada yang datang ke tempat Ustadz ya, bercerita, baik pemirsa di rumah ya, ada seorang istri yang datang tiba-tiba tanpa ada alasan apapun, tanpa sedang bermasalah apapun, kemudian tiba-tiba minta cerai katanya. Coba tadi gimana tadi ceritain? Bismillah. Luar biasa ini. Jadi ini sangat menarik sekali ya, ini dan sangat banyak sekali sebenarnya ya. Kalau kita ceritakan sebenarnya banyak sekali kasus-kasus perceraian seperti ini yang datang kepada kami ya. Salah satunya yang menarik ini belum lama kami datangi seorang suami ya yang mengeluhkan kepada kami bahwa istrinya ini berkali-kali meminta cerai. Berkali-kali bahkan. Berkali-kali meminta cerai tanpa ujur syar'i, ya. Tanpa ujur syar'i, ya. Jadi ini ketika kami coba gali ya dengan suaminya ya, lalu kami berinisiatif datang langsung ke lokasi ya, ke rumah beliau ya. Ketika datang, nah seorang istri ini malah bersembunyi ya. Padahal kami niatnya cuma silaturahmi, ya bincang-bincang aja lah kita, konsultasi. Nah ini datang, orang istri udah kayak ketakutan, ya. Padahal kan kita sampaikan, kita hanya cuma ngobrol-ngobrol santai aja. Akhirnya bersembunyi dia di dalam. Ya sudahlah, ya tetaplah, nggak apa-apa, kita tetap ngobrol dengan suaminya ini tentang awal bagaimana seorang istrinya tiba-tiba minta cerai. Ya, jadi suami ini menyampaikan bahwa akhir-akhir ini, beberapa bulan ini, seorang istri ini enggan melayani suaminya. Pertama itu. Kedua, sikapnya sangat apatis sekali sama suaminya. Ketika suami datang itu tidak disambut dengan yang muka senyum, dengan tidak menyediakan apa-apa yang diperlukan, bahkan dengan muka-muka yang sangat masam. Ya, pokoknya muka yang seolah-olah suami ini monster yang menakutkan. Ya, padahalnya dulunya dia sangat mencintai, ya, sangat saling menyayangi, tapi ini kok istri saya berbeda dengan sebelumnya, dan dia merasa ini kayaknya bukan istri saya deh. Lah kok bisa? Iya, jadi tatapan tuh nggak ada senyuman, pelayanannya, bahkan apalagi dalam hal biologis. Ini seorang istri ini berkali-kali, dan ini udah berbulan-bulan perlakuannya seperti ini. Lalu kami berinisiatif ya mau meruqyah ya secara langsung, tapi karena istrinya menghindar ya masuk ke dalam kamar, tapi tetap kami berinisiatif meruqyahnya, tetapi dengan tetap ya kita mempunyai teknik bagaimana istrinya ini tetap kita
bisa dengan ruqyah, bisa kita ruqyah ya, walaupun tidak secara langsung, kita cari tempat ruqyah yang berdekatan dengan kamarnya. Tadinya kan di ruang tamu, jadi bisa pindah ke dekat kamarnya. Nah, lalu kita lakukan mukadimah dan lalu saya bacakan ayat-ayat ruqyah. Lalu spontan dari dalam itu teriak, ya, terdengar teriakan, ya, sambil menutup telinganya. Dia bilang diam, ya, teriak-teriak pokoknya. Lalu saya sampaikan ke suaminya, Pak, coba kita lihat di kamar bagaimana kondisi istrinya. Benar, ketika saya datangi, istrinya emang teriak, luar biasa. Lalu ya udah, langsung saya eksekusi, kita langsung selesaikan ruqyah sampai tuntas, sampai sadar. Lalu perlahan-lahan saya ajak komunikasi, udah mulai masuk, udah mulai masuk tuh. Dengan istrinya kita pelan-pelan saya sampaikan dengan kondisinya bagaimana. Dia justru merasa kok ini ada apa ya, saya juga nggak ada hal yang aneh gitu kan. Kok kenapa seperti ini gitu. Padahal seorang ketika kita kan sering mendengarkan ayat Al-Quran, tapi kok ini berbeda. Ketika dia dengar Al-Quran kok dia merasa tersiksa. Nah, ketika digali-digali akhirnya sumbernya, mohon maaf ya, ada dari sini, ya, dari handphone yang dia gunakan, ya, ketika suaminya pergi bekerja, ya, dia menggunakan medsos ini, ya, sebagai sarana untuk, ya, menebar lah, ya, ya dia seperti ini seperti itu, dan ada orang yang mengaguminya, ya, mencet awalnya bahasa-bahasa biasa, lama-lama berupa rayuan-rayuan, dan ya seolah-olah lupa dengan dia sudah memiliki suami, dan itu menjadi celah syaitan masuk ke dalam dirinya, sehingga membuat dia merasa benci kepada pasangannya. Dan alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala, setelah kami lakukan ruqyah, ya, beliau sudah mencabut gugatan perceraian, ya, dan bahkan tidak akan berniat untuk minta cerai. Bahkan dia merasa aneh, kok bisa saya berbuat seperti itu. Alhamdulillah sekarang sama anaknya perhatian. Tadi awalnya sama suaminya dia tidak perhatian, terus sama anaknya pun terbengkalai. Tetap, jadi itu akan berapa dahsyatnya sihir perceraian ini. Ini patut kita waspadai ya teman-teman semuanya. Tadi Ustadz sempat bilang karena memang ya itu ya, gangguan gadget atau gangguan dari media sosial, dari handphone ini ya luar biasa ya, karena memang masing-masing pihak harus mulai ini tadi ya, mulai bijaksana menggunakan ini, karena jadi memang ini ada tertentu, jadi ada sel dopamin tertentu yang bisa ada bahagia, dan kita nggak bisa menghindari, dan kita tidak bisa menghindari itu masalahnya di zaman era ini ya, luar biasa. Artinya memang kalau kita tidak bijak, tidak pandai menggunakannya, waduh, kita akan luar biasa, kita akan terbawa. Banyak, selain kasus-kasus sihir perceraian, banyak kasus-kasus yang lain ya. Nah, nanti insya Allah kita bahas ya, ada kasus yang seorang bisa menjadi, mohon maaf ya, LGBT dan sebagainya, banyak gitu. Bahkan dari candu pornografi gitu, dan hal-hal lainnya itu banyak sekali. Nah, ini penting nanti kita gali lah agar teman-teman mewaspadai seperti itu. Baik, pemirsa di rumah kan pasti ingin tahu ya, bagi siapapun saja yang sekarang dalam kondisi rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja, kemudian juga ingin menanyakan hal-hal yang banyak tentang seputar gangguan-gangguan gitu ya, yang memang ada dirasa kurang begitu nyaman ya, silahkan bisa langsung datang aja kita ke IWA centernya di itu tadi apa? Jalan Inhofteng ya, dekat depannya Candol ya. Candol Elizabeth ya, di Cimahi ya. Nanti kita akan lanjut lagi. Astana Anyar. Di Astana Anyar. Anyar. Nanti kita akan lanjut lagi ya setelah melihat beberapa pesan berikut ini, karena kita akan bahas tentang bagian-bagian inti bagaimana ketika sudah terjadi kiat-kiat yang ingin biar bisa kembali lagi. Silakan. Dalam rumah tangga. Baik, pemirsa di rumah, ini luar biasa. Ternyata kita sudah masuk di fase terakhir ya, di sesi terakhir. Banyak sekali yang menanyakan, yang mend-DM ke beliau ini ya, baik yang secara langsung, baik yang berkonsultasi bisa datang ke rumahnya, atau juga beliau nanti juga akan datang gitu ya. Jadi ini luar biasa ya, karena saking menariknya atau saking pentingnya tentang urusan ini, karena ketika kedua belah pihak bercerai, tentu saja yang bakal ini juga kedua keluarga besar ya, selain anak-anak juga bakal jadi keseret semua tadi ya, jadi ke bawah-bawah semua ya. Betul.
Ini gimana tadi ya kalau memang sudah terjadi kemudian dia ingin sekali mengobati lah tadi, coba tadi Ustadz punya ini tadi. Baik ya. Baik, jadi teman-teman yang mungkin saat ini yang rumah tangga sedang bermasalah atau yang sedang terindikasi ya gangguan jin dan sihir, pertama kiat-kiat yang harus teman-teman pahami ya, tentunya ya ini ada perkataan ulama ya, Hasan Al-Basri ketika didatangi oleh 3 jamaahnya. Pertama bertanya tentang sakitnya tidak kunjung sembuh. Kedua bertanya tentang masalah rezekinya yang selalu sulit ya ketika berusaha. Ketiga tentang masalah rumah tangganya. Apa yang disampaikan oleh beliau? Perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Ya, dalam Al-Qur'an Allah sampaikan juga wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, dan apa-apa musibah yang menimpa diri kalian itu diakibatkan oleh tangan-tangan kalian sendiri karena dosa maksiat. Ya. Yang jadi masalah terkadang banyak orang yang berbuat maksiat tapi dia tidak sadar bahwa itu dia sedang berbuat dosa dan maksiat. Dia anggap itu adalah perbuatan-perbuatan dosa. Ini banyak sekali. Nah ini makanya dalam hal ini pentingnya apa? Pertama pentingnya mempelajari agama ini dengan benar. Jadi sering-seringlah mengikuti kajian-kajian ilmu. Ya, kajian ilmu penting karena ketika kita memahami bagaimana fikih tentang ibadah, belajar kita beribadah, fikih tentang muamalah, fikih rumah tangga, ya banyak itu kita harus pahami. Jadi harus kita tahu tentang hak dan kewajiban kita sebagai suami istri. Bagaimana seorang istri ketika suaminya pergi bekerja, bagaimana dia menjaga dirinya dan hartanya dan anak-anaknya, ya dari segala sesuatu yang dilarang oleh agama. Lalu keduanya yang tadi ya, memahami tentang karakter diri masing-masing pasangan. Luar biasa. Sehingga kita tahu ketika kita merasa tidak nyaman dengan perlakuan suami, kita yakin tahu oh emang karakter suami-suami ini seperti ini. Selagi tidak menyalahi aturan secara syar'i ya, kita wajib bisa memahami dan mengerti apa itu yang menjadi kekurangan menurut kita lah, menurut kekurangan suami terhadap kita atau menjadi kelemahan suami yang membuat kita tidak nyaman. Selagi tidak menyalahi ujur syar'i ya kita harus bisa legowo. Memaklumi juga lah tadi. Iya, memahami kekurangan. Seorang suami pun sama. Ketika dia mempunyai seorang istri yang sifatnya melankolis tadi, yang perasa, yang sensitif, ya dia harus menyadari, dia memahami bahwa dia sedang menikah dengan seorang istri yang tipenya seperti ini. Dia jangan merasa, kamu ini cengeng, ya. Kamu ini cemen, masalah begitu aja dibesar-besarkan. Terlalu baper. Nah, kan karena tentunya sifat orang berbeda-beda. Nah, ini kita memahami tentang karakter diri dari masing-masing pasangan. Jadi jangan sampai kita memaksakan karakter kita pada diri seseorang aja bisa. Luar biasa. Ya, sama, ya. Luar biasa. Lalu bagaimana kita membentengi dengan rumah itu dengan Al-Qur'an, ya. Maka dalam hadis yang sahih, rumah yang dibacakan Az-Zahrawain, Al-Baqarah dan Al-Imran, maka jin, syaitan akan lari terkentut-kentut. Makanya hidupkan rumah dengan Al-Quran. Sering-seringlah membaca Al-Quran dalam rumah, beribadah, sholat-sholat sunnah berjamaah. Ya, bagi laki-laki silakan sholat sunnah berjamaah dengan istrinya, kecuali sholat wajib. Ya, datangi ke masjid, ya, menghidupkan rumah, diperhatikan, ditunjukkan kepada anak-anak, ya, membaca Al-Quran, sholat dan sebagainya. Karena anak-anak kita pun akan melihat apa yang dia lihat sama kedua orang tuanya, apa yang dia sering dengar ya, oleh kedua orang tuanya. Bahkan di dalam Al-Qur'an di surat An-Nahl Allah sampaikan ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi kata Allah, ya, sesungguhnya kalian dikeluarkan oleh ibu-ibu kalian dari perut ibu-ibu kalian dengan tidak mengetahui sesuatu apapun. Ya. Lalu kami berikan apa? Pendengaran. Makanya pentingnya di rumah itu dihidupkan dengan Al-Quran, dengan suara-suara yang tenang, tidak suara-suara tinggi. Nah, karena ketika mendengar suara-suara yang tidak nyaman, suara-suara kasar, kotor, itu akan membekas dalam diri anak dan orang yang ada di situ sekitarnya. Apa yang diperlihatkan, ya. Nah, sholat, misalkan suami nyuruh istrinya, ayo istriku sholat, suaminya jarang kelihatan sholat, ya, tentunya itu akan berpengaruh ya pada keluarganya, ya. Dan apa yang menjadi perasaan, ya perasaan di masalah di kantor jangan sampai dibawa di rumah. Ketika masalah kantor dibawa ke rumah, itu akan berdampak negatif pada keluarganya. Tentunya istri dan anaknya akan menjadi sasaran. Nah, itu insya Allah kalau kita memahami itu, ya, pertama dengan memperbanyak istighfar, ya, kedua dengan memahami karakter diri masing-masing, ya,
Ketiga, tentunya memahami agama ya tadi ya, memahami agama ini dengan benar ya. Tentunya dengan mengikuti kajian-kajian ilmu, majelis-majelis ilmu, menghadiri, bergaul dengan orang soleh-soleha, dan tentunya akan banyak nasihat. Lalu terakhir tadi yang tadi ya, salah satunya ya bagaimana memperlihatkan, mencontohkan ya kepada menjadi teladan lah dalam rumah itu, untuk kita perlihatkan kepada keluarga ya, kepada istri, kepada anak ya. Jadi insya Allah itu akan membentuk karakter dalam rumah, akan menjadi lebih tenang, lebih tentram ya. Rumah akan menjadi jannah ya, surga di dunia ya, sebelum surga kita di akhirat seperti itu. Ya tentu selain itu juga harus saling masing-masing mengapresiasi tadi, mengapresiasi diri. Dan ini tadi Ustadz sempat ada obrolan di sela-sela kita jeda iklan, Tad sempat bilang gini, Tad, ada pasien yang datang, beliau ini bacaan Qurannya bagus, murojaahnya bagus, ibadahnya bagus, baik ibadah mahdoh atau ibadah muamalah gitu ya. Tetapi beliau ini ada sakit yang tidak beres-beres, sakit yang saya pikir agak sedikit aneh tanda kutip tadi ya. Ustadz bisa cerita coba gimana Tad? Baik, ini kisah di keluarga di daerah ya. Insya Allah ini semoga menjadi ibrah juga buat teman-teman ya. Jadi suatu ketika saya diundang sebenarnya sama teman saya ini ya, ini tetangganya si pasien ini. Jadi beliau ini masya Allah ya, kalau dilihat dari kehidupan hari-harinya, muamalahnya ya, dia itu masya Allah ahli ibadah, sholatnya luar biasa, ya juga. Aktif di masjid, ya, sodakonya masya Allah, sholat sunnahnya, perlakuan dengan istrinya, dengan anak tetangga itu masya Allah baik. Terlihat sempurna ya, tadi. Tapi dia ini mempunyai sakit yang saya pikir agak aneh gitu ya, yang sakitnya luar biasa, dan dia sudah berikhtiar berbagai macam terapi, baik terapi tradisional, terapi medis ya, udah dokter-dokter ya, dan yang terakhir itu adalah dia sudah diterapi di ruqyah ya, bahkan sama ustadz-ustadz yang Allahu Akbar ya Allah, yang terkenal lah ibaratnya, ya. Namun belum tentu kunjung juga sembuh. Namun ketika kami datang ya, saya pun ya tidak merasa sebagai sosok seorang pahlawan yang bisa menyembuhkan, enggak. Luar biasa, cuma saya mencoba aja menggali dari mana ini sumber permasalahannya sehingga orang ini enggak kunjung sembuh. Ya, padahal Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Ya, kata Allah turunkan Al-Qur'an ini sebagai penyembuh, obat, juga rahmat ya untuk orang-orang beriman. Tetapi kok ini di ruqyah enggak sembuh-sembuh, enggak ada efeknya. Nah, ini tentunya pasti ada sumbernya. Nah, ketika kami gali tentang muamalahnya, dia masya Allah luar biasa, ibadahnya luar biasa, ya. Bahkan beliau ini panutan lah di sekelilingnya. Namun ketika saya coba gali tentang perasaannya, hubungannya dengan orang tuanya, baru dia tertunduk, ya. Dia mulai sedikit berkaca-kaca bahwa selama ini saya hubungannya kurang baik dengan bapak kandung ini, saya bilang bapak kandung, dan saya berniat tidak akan memaafkannya sampai mati. Luar biasa, saya bilang, antum ini luar biasa ibadahnya, kebencian masya Allah, tapi kok bisa ada kebencian di dalam hatinya menyebabkan antum tidak mau datang sowan, meminta maaf atau sekedar silaturahmi deh, ya. Ini jangankan seperti itu ya, memaafkan aja nggak mau. Bahkan dibilang sampai mati saya nggak akan mau memaafkan. Dan ini sebenarnya menjadi sumber bahwa rahmat Allah ya tidak turun, dan Allah tidak akan menyembuhkan ya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Fi qulubihim maradun fajadahumullah marada. Di dalam hatinya ada penyakit, Allah akan tambahkan penyakitnya. Bahkan dalam ayat-ayat di surah Al-Isra Allah sampaikan, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Allah buatkan hijab penghalang-penghalang sehingga orang-orang yang dibacakan Al-Qur'an dia tidak akan bisa masuk ke dalam dirinya. Dia akan keras hatinya. Makanya pentingnya kita sering-sering berdoa ya, agar Allah melembutkan hati kita ya. Salah satunya doanya ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Allah lembutkan hati kami. Ya. Lalu saya bilang ini sebenarnya obatnya sudah dapat. Apa obatnya? Antum maafkan. Allahu Akbar ya Allah. Dan itu agak lumayan negosiasinya. Saya belum bisa karena banyak sekali kejahatan-kejahatan atau kekecewaan-kekecewaan yang pernah beliau timpakan kepada kami dan ibu saya sebenarnya, adik-adik saya. Subhanallah. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kita ya. Pentingnya kita memahami
karakter seorang ayah, bahwa bagaimanapun jahatnya, bagaimanapun perlakuannya pada kita, tetap ya adab kita ya, akhlak kita harus kita perhatikan kepada orang tua kita, khususnya ibu bapak kandung kita yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita, memberikan kita nafkah. Ibu kita dengan air susunya, orang tua kita, ayah kita dengan kerja keras keringatnya banting tulang memberikan kita makanan, ya. Itu perlu kita menjadi renungan buat kita semua. Jangan sampai kebencian yang datangnya jadi syaitan menjadi penghalang kita untuk bisa berbakti kepada orang tua kita, walaupun dengan kondisi orang tua yang seperti ini. Mungkin banyak sekali sebenarnya, banyak sekali. Saya pernah di Bandung pun, di sini saya banyak sekali seorang ibu juga datang melakukan seperti itu. Dia, kalau kita lihat secara fisik ya, dia kayaknya nggak ada kekurangannya gitu, sama sekali tidak terlihat lagi tadi. Rumah dari tampilannya, ya, rumahnya, anaknya, suaminya, masya Allah. Tapi ketika kita mulai bicara, ibu itu selalu meneteskan air matanya, nangis terus. Jadi ya itu banyak permasalahannya. Ya itu sebenarnya sumbernya dari apa? Ya setan, tipu dari setan. Dari apa? Dari kebodohan kita dalam hal agama. Luar biasa, ya, keren itu. sekali. Terus dari kerasnya hati kita, ya, seperti itu. Maka ini menjadi pembelajaran buat kita semua, ya, agar kita bagaimana caranya membuat keluarga ini menjadi hidup, ya. Harmonisasi perlu dibentuk, perlunya sentuhan-sentuhan fisik, ya. Bahkan dalam rumah tangga itu nggak hanya berkaitan dengan hanya nafkah aja secara lahir, ya, secara batin sangat penting juga ini. Nanti insya Allah nanti bisa dijelaskan juga lah. Ada beberapa kemarin juga pasien yang datang ya kelihatannya luar biasa, tapi ya itu permasalahannya pokoknya tidak terpikirkan bisa seperti itulah. Siap. Itu luar biasa ya. Baik pemirsa di rumah, sayang sekali memang saya pikir satu jam kurang cukup ya. Kita perlu ada penambahan lagi karena ini luar biasa, masih banyak sekali memang sebetulnya yang perlu kita gali, perlu kita bahas. Karena yang konsultasi ke beliau itu luar biasa dengan akar permasalahan yang sangat rumit ya, sangat beragam dan memang tidak bisa dibicarakan, tidak bisa diselesaikan dalam waktu sesingkat ini. Jadi alangkah baiknya bagi pemirsa di rumah atau siapapun itu yang sedang terkendala yang lain-lain bisa langsung menghubungi beliau di 081 0821 888 9099 ya. Atau nanti juga bisa juga tim Ruqyah UEA Center ini bisa mendatangi ke kediaman atau ke tempat-tempat usaha yang bisa ini ya. Insya Allah kita Selasa depan kita akan ketemu kembali karena memang ini luar biasa. Saya hanya bisa merangkum saja. Yang pertama adalah tadi terjadi dengan kajian ini adalah saya ngerangkum yang pertama adalah pentingnya kita untuk bertobat terus-menerus tadi ya. Kemudian yang kedua memahami karakter masing-masing. Yang ketiga adalah menambah ilmu keagamaan sehingga bisa memahami bahwa persoalan hak dan kewajiban suami ada hak dan kewajiban. Kemudian juga tidak mempermasalahkan hal yang remeh-temeh, hal yang kecil, jadi kita memikirkan hal yang jauh lebih besar. Yang keempat itu tadi apa tadi? Habis itu selain memahami itu juga kemudian yang keempat menghidupkan itu rumah menghidupkan dengan Quran, kemudian juga yang kelima dengan memberikan contoh dan teladan. Luar biasa sekali. Baik pemirsa di rumah ya, sayang sekali kita waktu ini memang telah habis. Kita akan lanjut kembali nanti ya, tentu kalau ada umur, kalau ada waktu, Selasa depan dengan pembahasan yang sama, lanjutan dengan yang ini karena banyak sekali ini yang belum kita beres. Perlu dibahas lagi kayaknya nih. Luar biasa ini. Ada kita kasih doa Tan sebentar Tan. Silakan Tan. Pimpin doa bentar Tan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afini ma huwa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.
Baik pemirsa di rumah, insya Allah kita Selasa depan kita ketemu kembali ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, banyak kekurangan ya, luar biasa sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Keren.